Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dewa Yurati Wahyuni dari Politeknik Internasional Bali, jurusan D4 Pengelolaan Konvensi dan Peristiwa. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan public speaking untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah presentasi visual. Nah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan mulai pemaparan materinya. Yang pertama adalah pengertian daripada public speaking. Nah, apa sih itu public speaking? Public speaking tersebut merupakan suatu bentuk komunikasi lisan yang akan disampaikan dari topik yang sudah disiapkan kepada masyarakat atau kepada audiens dengan tujuan mempengaruhi, mengubah opini, mendidik, dan juga memberikan penjelasan serta informasi kepada masyarakat luas. Nah, jadi singkatnya, suatu public speaking itu merupakan komunikasi secara lisan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas. Nah, untuk selanjutnya itu adalah teknik daripada public speaking itu sendiri. Saya mencantumkan 3 teknik pada public speaking. Yang pertama itu adalah ethos, yang kedua itu adalah logos, dan yang ketiga itu adalah pathos. Nah, dalam masing-masing teknik ini juga terdapat beberapa sub inti yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama itu adalah kredibilitas. Nah, seorang public speaker sangat membutuhkan kredibilitas atau kemampuan dan kualitas diri saat penyampaian materi untuk mempengaruhi atau menginfluence seorang audiens. Yang kedua itu adalah kepercayaan pembicara. Jadi pada etos ini diperlukan kepercayaan pada pembicara dari audiens sehingga informasi yang disampaikan akan mudah dimengerti dan dipahami oleh audiens itu sendiri. Nah, untuk teknik selanjutnya itu adalah logos, di mana logos ini merupakan logika yang disampaikan oleh pembicara kepada audiens secara detail dan valid serta jelas. Jadi informasi yang disampaikan itu berdasarkan sumber-sumber dan fakta-fakta yang jelas dan dapat dipercaya tentunya. Nah, teknik yang ketiga adalah pathos, di mana pathos di sini adalah daya tarik emosional seorang audiens kepada pembicara atau seorang public speaker. Bagaimana relasi mereka untuk menjalin suatu adegan atau informasi yang akan disampaikan kepada audiens ini dapat dimengerti. Nah, untuk materi selanjutnya itu ada komponen dari public speaking itu sendiri. Nah, komponen dari public speaking di sini saya mencantumkan ada 6 komponen. Yang pertama itu adalah pembicara. Tentu saja dalam komponen public speaking ada pembicara atau narator ataupun yang biasa kita sebut adalah public speaker. Nah, seorang public speaker ini yang akan membawakan topik atau materi yang nantinya akan disebarluaskan kepada audiens. Nah, biasanya seorang public speaker ini memiliki pengalaman serta emosional yang tinggi untuk menginfluence seorang audiens seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah audiens. Tentunya seorang public speaker kalau tidak ada audiens tidak akan bisa disebut seorang narator atau pembicara. Jadi, public speaking ini dilengkapi juga dengan audiens, di mana audiens tersebut adalah tempat penyampaian informasi yang nantinya akan disampaikan oleh public speaker itu sendiri. Yang ketiga adalah konteks. Nah, konteks di sini dimaksudkan adalah topik pembicaraan atau materi yang nantinya akan dibawakan oleh seorang public speaker yang akan juga disampaikan kepada audiens. Yang selanjutnya itu adalah stimulus. Nah, stimulus di sini dimaksudkan adalah suatu rangsangan atau relasi yang nantinya akan membuat interaksi atau hubungan timbal balik yang akan disampaikan oleh seorang public speaker dan juga audiens. Yang keempat itu adalah diskusi. Nah, diskusi di sini adalah suatu komunikasi yang terjadi di dalam diskusi tersebut atau seminar ataupun dalam situasi public speaking tersebut. Nah, yang terakhir itu adalah dampak.
Dampak di sini dimaksudkan adalah efek-efek atau hasil atau akibat yang akan terjadi setelah komunikasi dilakukan oleh seorang pembicara. Seperti itu. Itulah 6 komponen daripada public speaking. Selanjutnya adalah manfaat dari public speaking itu sendiri. Sebenarnya banyak sekali manfaat yang dapat kita raih saat kita public speaking. Tetapi di sini saya mencantumkan 3 hal terpenting daripada manfaat public speaking itu sendiri. Yang pertama adalah mengurangi ketidaktahuan. Tentu saja saat kita melaksanakan public speaking, maka banyak knowledge yang kita pelajari dan kita meriset daripada hal-hal baru atau topik-topik baru yang perlu kita bahas nantinya saat kita melakukan public speaking. Yang kedua itu adalah meningkatkan kualitas diri. Tentu saja kualitas diri akan ditingkatkan melalui public speaking, karena melalui public speaking atau pembicaraan di depan umum dapat menguji mentalitas serta kepercayaan diri kita. Nah, setelah itu, maka kualitas diri kita sedikit demi sedikit akan meningkat. Manfaat public speaking yang terakhir itu adalah membuat pola pikir lebih kritis. Semakin dalam kita mempelajari suatu materi, semakin dalam kita meriset suatu bahan atau topik, maka akan membuat analisa kita semakin kuat. Sehingga nantinya pola pikir kita menjadi analitik dan analisis kita menjadi kuat. Nah, untuk selanjutnya adalah faktor pembentuk daripada public speaking itu sendiri. Nah, di sini ada 3 L yang membentuk faktor atau karakter seseorang menjadi seorang public speaker. Yang pertama, tentu saja lahir. Nah, lahir di sini dimaksudkan adalah bakat yang sudah terpendam, yang sudah dibawa sejak lahir oleh seorang public speaker, sehingga nantinya ketika mereka dewasa, mereka hanya tinggal mengasah diri untuk menjadi seorang public speaker yang bagus dan dapat dicontoh oleh audiens. Yang selanjutnya adalah lingkungan. Tentu saja, faktor lingkungan ini sangatlah berpengaruh pada seorang public speaker. Mungkin saja di dalam lingkungannya tersebut ada orang-orang yang berperan penting dalam masyarakat atau sebagai pemimpin yang sering berbicara di depan umum, sehingga itu akan mempengaruhi kepada seorang public speaker untuk berani tampil dan percaya diri ketika berbicara di depan umum. Nah, L yang ketiga itu adalah latihan, praktis. Seorang public speaker tanpa latihan mereka akan gugup atau tidak akan menguasai materi yang akan dibawakan, sehingga presentasi yang akan dibawakan itu bakalan menjadi kacau ataupun batal. Tetapi di sini dengan latihan seorang public speaker akan mengetahui dan dengan detail materi yang akan dibawakan, sehingga informasi yang akan disalurkan itu menjadi dimengerti oleh audiens. Nah, untuk selanjutnya adalah masalah-masalah seorang public speaker. Di sini saya mencantumkan 3 hal terkait dengan masalah seorang public speaker yang biasanya dilalui oleh public speaker saat presentasi ataupun berbicara di depan umum. Yang pertama itu adalah tidak percaya diri. Biasanya seorang public speaker pemula itu pasti akan gugup, kurang percaya diri, mentalitasnya kurang, dan juga terkadang nafasnya yang engos-engosan. Tetapi itu semua dapat dilatih sehingga nantinya seorang public speaker itu dapat tampil dengan menawan dan juga dapat menjadi influence kepada masyarakat luas. Nah, masalah yang kedua itu adalah kurangnya penguasaan materi. Seperti yang saya katakan tadi, seorang public speaker tanpa adanya latihan itu akan mengacaukan nanti presentasinya. Tetapi ketika sudah menguasai materi, presentasi yang akan dilaksanakan pasti akan lancar. Nah, untuk masalah public speaker yang ketiga itu adalah kurangnya fasilitas yang mendukung.
Terkadang kala kita memulai suatu presentasi, materi sudah disiapkan dengan baik, pelatihan sudah mantap, tetapi fasilitas yang akan kita gunakan saat presentasi itu kurang mendukung. Seperti contoh, saat kita presentasi, kita perlu adanya proyektor, tetapi proyektor yang akan kita gunakan itu tiba-tiba rusak saat pertengahan presentasi. Nah, itu salah satu penyebab kegagalan daripada presentasi itu sendiri. Nah, selanjutnya, ini bahasan yang terakhir, yaitu mengenai tips menjadi seorang public speaker yang hebat. Di sini saya mencantumkan beberapa tips. Mungkin masih banyak lagi tips yang lainnya, tetapi saya mencantumkan tips-tips yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adalah mempersiapkan latihan dengan baik. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, public speaker harus latihan terlebih dahulu sehingga presentasi nantinya yang dibawakan menjadi lancar. Nah, yang kedua, mencari pengalaman atau experience. Tentu ini adalah hal yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang public speaker. Tanpa adanya pengalaman-pengalaman sebelumnya, kita tidak bisa mengimprove diri kita menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga adalah menganggap demam panggung adalah hal yang wajar. Ya, pastinya sebelum kita memulai berbicara di depan umum, itu akan ada rasa seperti deg-degan, kurang percaya diri, demam panggung, ataupun keluar keringat dingin. Tetapi sebenarnya hal itu wajar sebelum kita berbicara di depan umum. Tapi dengan kita latihan setiap hari dan sering berbicara di depan umum, itu bisa teratasi. Yang keempat adalah memperbaiki persepsi diri. Pandangan dan stereotip menjadi seorang public speaker itu adalah sangat ke depan, karena info-info atau topik-topik terbaru yang harus kita pelajari dan akan kita bagikan kepada seorang audiens. Nah, untuk tips yang selanjutnya adalah jangan pernah takut gagal, karena sejogjanya kegagalan itu merupakan awal dari proses keberhasilan. Jadi jangan pernah takut gagal. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah kemukakan sasaran dan tujuan. Jadi seorang public speaker mempunyai suatu materi, audiens itu harus tepat sasaran. Jadi target atau segmen itu harus tepat, atau yang akan kita sasar itu harus tepat sesuai dengan topik yang akan kita bawakan. Untuk selanjutnya itu adalah gunakan audio visual. Audio visual di sini merupakan salah satu trik atau teknik agar presentasi yang Anda bawakan itu tidak membosankan. Yang selanjutnya itu adalah mengingat semua kesuksesan di masa lalu. Ketika sebelum tampil, Anda perlu mengingat kesuksesan yang pernah Anda raih di masa lalu, sehingga motivasi atau semangat diri kalian untuk membawakan sebuah materi itu semakin membaik atau nanti akan mengurangi sedikit kegugupan yang akan Anda bawakan. Tips yang terakhir adalah penguasaan materi sebelum public speaking. Nah, ini adalah hal yang paling penting sebelum Anda melakukan public speaking. Anda harus menguasai materi terlebih dahulu. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman sekalian. Percayalah, kalian pasti bisa. Semangat untuk mempelajari public speaking, dan semoga teman-teman bisa mencapai apa yang teman-teman inginkan. Thank you.